Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Selayun Channel. Adalah tempat berbagi pengetahuan dan informasi serta bertukar pikiran tentang kejadian yang relevan untuk kita diskusikan. Saat ini di layar kita sudah muncul judul untuk kita bahas kali ini, yaitu 25 prediksi soal CPNS P3K 2025 formasi guru. Jadi dalam timeline ini adalah 2025 siap jadi ASN. Para calon ASN P3K CPNS, ayo kita merapat di sini sambil nunggu informasi jadwal pembukaan seleksi CPNS P3K. Ada baiknya kita belajar kemungkinan soal yang akan muncul pada saat sesi seleksi CAT. Nah, bagi yang belum tahu CAT adalah uh, Computer Assisted Test atau tes yang berbasis komputer. Jadi, yuk uh, sebelum kita lanjut ke video pembahasan, silahkan diklik dan aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat Selayun tidak ketinggalan dengan berita terupdate dari channel ini. Sebelum kita lanjut, sekali lagi silahkan aktifkan loncengnya. Baik, saat ini kita akan bahas 25 prediksi soal CPNS maupun P3K 2025, tapi kita ambil formasi guru ya. Sebenarnya ini terkadang soal-soal gampang seperti ini yang membuat kita gugur karena kita anggap soal ini gampang, jadi kadang kita mengabaikan hal-hal yang kecil. Padahal secara spesifik, secara pengetahuan, pada saat kita tes CPNS maupun P3K itu diperhatikan benar-benar secara detail. Sekecil apapun di video saya sebelumnya sudah jelaskan, kalaupun ada typo sedikit atau satu huruf pun, itu yang membuat kita gagal menjadi ikut seleksi CPNS. Oke, baik. Tanpa lama-lama lagi, kita akan coba bahas soal yang pertama dari 25 soal. Ini yang soal 1-8 ini adalah soal pedagogik. Nah, pedagogik ini artinya eh, soal-soal di mana guru berkewajiban bukan hanya mengajar, tapi menerapkan keterampilan siswanya agar bisa beradaptasi. Jadi intinya tidak hanya menularkan ilmu, tapi mengajar secara dewasa. Oke, yang pertama atau soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Nah, ini masih soal pedagogik ya. Yang pertama itu metode atau A itu metode mengajar yang digunakan oleh guru. Kemudian yang B-nya itu teori belajar yang digunakan oleh siswa. Yang C-nya itu adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian D-nya itu evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Nah, kalau kita lihat pendekatan pembelajaran itu adalah metode belajar yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Artinya di sini jawaban yang paling benar, paling relevan itu adalah itu A. Jadi apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran, yaitu jawabannya adalah A, metode mengajar yang digunakan oleh guru. Jadi sekali lagi sebelum sambil nunggu berita atau sambil nunggu jadwal tanggal pasti seleksi P3K 2025 atau CPNS 2025, silahkan sahabat Selaun lihat-lihat soal yang di banyak podcast, salah satunya Selayun Channel, itu menampilkan soal-soal yang benar-benar relevan, yang akan kemungkinan mirip dengan pada saat tes CPNS atau tes P3K. Kemudian soal yang kedua, bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa?
Nah, di sini sudah ditampilkan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilakukan dengan memberikan tugas yang memerlukan analisis. Kenapa harus diberikan tugas analisis? Agar siswanya itu lebih kritis untuk menanggapi tugas, misalnya tugas tersebut menyangkut masalah kepribadian atau menyangkut masalah kebudayaan. Di situ dilihat siswa itu apakah dia benar-benar kritis atau selalu menerima. Nah, kalau siswanya benar-benar kritis, tinggal diarahkan. Jangan sampai salah salah arah. Kemudian kalau yang belum berpikir secara kritis, disampaikan, sama diarahkan juga agar bisa ketika melihat sesuatu yang tidak relevan agar lebih kritis. Jawabannya itu A, yaitu dengan memberikan tugas yang memerlukan analisis. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Masih depadopik ya. Yang A itu rencana pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian B-nya itu metode mengajar yang digunakan oleh guru. Yang C-nya itu adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. D-nya evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Menurut sahabat Selayun, sebelum dilanjut, coba tebak dalam hati atau gimana sebelum. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum, kalau dibahas kurikulum itu adalah rencana pembelajaran yang digunakan oleh sekolah untuk membantu siswa memahami mata pelajaran. Di sini sudah jelas, jadi kurikulum itu adalah rencana pembelajaran yang digunakan oleh sekolah untuk membantu siswa memahami mata pelajaran. Jadi tidak salah lagi jawabannya itu A, yaitu rencana pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan siswa? Nah, dengan memberikan tugas presentasikah? Dengan memberikan tugas diskusikah? Atau dengan memberikan tugas menulis? Atau dengan memberikan tugas membaca? Kalau eh, agar siswa bisa berkomunikasi dengan baik, baik dengan teman atau gurunya, maka jawabannya adalah itu eh, komunikasi dapat dilakukan dengan presentasi. Jadi ketika berpresentasi itu akan terjadi komunikasi dua arah. Tidak seperti baca puisi. Baca puisi itu hanya satu arah, artinya hanya menyampaikan saja. Tapi kalau presentasi itu komunikasi dua arah. Ada yang presentasi, ada yang mengkritisi atau yang bertanya. Jadi jawabannya itu adalah masih yang poin A, yaitu dengan memberikan tugas presentasi. Kemudian soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan asesmen? Nah, untuk asesmen, baik di bagian pendidikan ataupun swasta, ASN atau swasta, itu sama-sama pengertiannya hanya beda penempatan. Asesmen kalau di swasta itu bisa jadi asesmen untuk kenaikan golongan, kalau di ASN itu ASN asesmennya menilai, cara menilai. Jadi apa yang dimaksud dengan asesmen adalah proses penilaian kemampuan siswa, proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, proses mengajar yang dilakukan oleh guru, dan atau D, proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, asesmen adalah proses penilaian kemampuan siswa untuk mengetahui seberapa baik mereka memahami materi pelajaran. Jadi, sekali lagi, asesmen mau swasta maupun ASN itu sama, cuma beda penempatan. Kalau asesmen swasta itu kenaikan golongan, tapi kalau asesmen di pendidikan atau guru itu yang di asesmen murid siswanya itu adalah proses penilaian kemampuan siswa. Jadi yang benarnya adalah eh, proses penilaian kemampuan siswa. Betul sekali ya. Nah, nomor 6, bagaimana cara Anda mengembangkan cara berpikir siswa? Nah, ini yang
kadang-kadang guru agak tidak terlalu memikirkan pengembangan cara berpikir siswa. Yang penting muridnya pintar. Padahal ini yang paling utama, pokok utama guru itu adalah orang tua kedua atau orang tua pertama di sekolah. Jadi harus diajar bukan hanya pendidikannya aja, tapi cara berpikirnya. Nah, cara berpikir siswa, bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu dengan memerlukan analisis, memerlukan kreativitas, kerjasama, ataupun memori. Nah, pengembangkan kreativitas siswa dapat dilakukan dengan memberikan tugas yang memerlukan kreativitas. Jadi kelihatan siswa itu kreativitas dengan pola pikir yang luas atau monoton. Ketika monoton sudah bisa dipastikan anak itu atau siswa tersebut tidak eh, ber, tidak berkembang secara berpikir. Nah, tugas guru memberikan tantangan agar siswa tersebut cara berpikirnya lebih luas. Jadi jawabannya B, dengan memberikan tugas yang memerlukan kreativitas. Soal ketujuh, apa yang dimaksud dengan pembelajaran proyek? Nah, pembelajaran yang berfokus pada proyek yang harus diselesaikan siswa, pembelajaran yang terfokus pada teori yang harus dipahami siswa, kemudian C-nya pembelajaran yang terfokus pada keterampilan yang harus dikuasai siswa, kemudian yang D-nya pembelajaran yang terfokus pada sikap yang harus dikembangkan siswa. Di sini jelas Ali soalnya apa yang dimaksud dengan pelajaran proyek, yaitu ya terfokus pada proyek. Jadi eh, kadang-kadang soal ini itu yang menjebak para calon ASN pada saat tes seleksi karena bertukar dengan eh, soal ada 5 soal tapi jawabannya sama, tinggal ditukar-tukar aja, hanya pemilihannya aja yang berbeda. Karena di situ kita menganggap gampang tinggal sebut. Padahal harus dipahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran proyek. Ya di situ pembelajaran yang terfokus pada proyek. Nah, jawabannya A, pembelajaran terfokus pada proyek. Nah, kita ke poin 8 atau soal 8. Bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan berkolaborasi siswa? Dengan memberikan tugas yang memerlukan memori, dengan memberikan tugas yang memerlukan analisis, atau memerlukan kerjasama, atau memerlukan kreativitas. Kalau kolaborasi siswa, berarti harus kerjasama. Jadi, bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan kolaborasi siswa? Yaitu jawabannya cara dengan memberikan tugas yang memerlukan kerjasama. Jawabannya adalah C. Ya. Kita lanjut ke soal 9. Nah, soal 9 sampai 15 ini adalah materinya psikologi pendidikan. Ya. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Motivasi belajar di sini ada pilihannya kemampuan siswa belajar dengan baik, kemampuan guru untuk mengajar dengan baik, kemampuan sekolah untuk menyediakan fasilitas belajar, kemampuan siswa untuk memotivasi diri sendiri. Ini diingat apa yang dimaksud dengan motivasi belajar, ya ini sudah jelas, yaitu kemampuan siswa belajar dengan baik. Yaitu jawabannya adalah kemampuan siswa untuk memotivasi diri sendiri, kan soal psikologi. Jadi apa yang dimaksud dengan motivasi belajar, yaitu kemampuan siswa untuk memotivasi diri sendiri. Kemudian soal nomor 10, bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan emosi siswa? Apa dengan cara memberikan tugas yang analisis, kreativitas, kerjasama, atau pengolahan emosi? Di sini kalau pertanyaannya masalah emosi siswa, berarti dengan memberikan tugas yang memerlukan pengolahan emosi. Pengolahan emosi bagaimana? Berikan tugas yang benar-benar rumit. Berikan tugas-tugas yang benar-benar menguras otak, menguras waktu. Apakah siswa itu bisa di manage emosinya atau tidak bisa manage emosinya?
Satu contoh sederhana, apabila dikasih contoh soal yang benar-benar rumit, kalau dia tidak manage emosinya, yang pertama dia akan mengerjakan secara terburu-buru, tidak peduli benar atau salah. Yang kedua, dia mengabaikan apa yang menjadi instruksi guru. Jadi, bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan emosi siswa, yaitu dengan memberikan tugas yang memerlukan pengolahan emosi. Jadi yang benar itu adalah D. Yang dimaksud dengan inteligensi emosi adalah itu kemampuan siswa memahami materi pelajaran, kemampuan siswa untuk mengolah emosi. Nah, tadi sudah disampaikan ke nomor 10 itu, emosi itu pengolahan emosi itu harus yang paling utama dalam mengerjakan sesuatu hal, dan benar saja jawabannya itu adalah B, yaitu yang dimaksud dengan intelijensi emosi adalah kemampuan siswa untuk mengolah emosi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12, bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan sosial siswa? Nah, bagaimana cara mengembangkan kemampuan sosial siswa? Apakah yang memberikan tugas yang memerlukan kerjasama, memerlukan kreativitas, memerlukan analisis, atau memerlukan pengolahan emosi? Eh, Sahabat Selayun, mungkin dilihat dari soal ini, apakah jawaban menurut sahabat Selayun? Pikir-pikir dulu, saya hitung 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan jawabannya adalah A, yaitu dengan memberikan tugas yang memerlukan kerjasama. Dengan kerjasama untuk menyelesaikan tugas, itu kemampuan sosial siswa akan berkembang. Kemudian yang ke-13, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis kompetensi? Pembelajaran yang berbasis kompetensi itu eh, dikasih pilihan ada 4, pembelajaran yang berfokus pada keterampilan siswa, pada kemampuan siswa, pengetahuan siswa, atau pada sikap siswa. Kalau sahabat Selayun dikasih pilihan jawaban gini, gampang apa enggak? Kalau dilihat dari soalnya gampang, tapi kalau benar-benar dianalisis apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis kompetisi, berarti siswa tersebut dia harus apa namanya? Harus benar-benar fokus pada kemampuan, ya. Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis kompetisi adalah pembelajaran yang berfokus pada kemampuan siswa. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis teknologi? Berbasis teknologi, pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk menggantikan proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran hanya menggunakan teknologi untuk tujuan tertentu. Kemudian yang C-nya, pembelajaran yang digunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran yang tidak memerlukan teknologi. Jadi era saat ini era teknologi, era digital. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis teknologi? Artinya pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Saya rasa C. Coba kita lihat. Oke, benar saja jawabannya C. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis teknologi adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Soal 15, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis masalah? Yang A-nya itu pembelajaran yang berfokus pada keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa, pembelajaran yang berfokus pada sikap yang harus dikembangkan oleh siswa, pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah, pembelajaran yang berfokus pada teori yang harus dipahami oleh siswa. Saya rasa di sini kita sepakat karena apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis masalah berarti pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah. Jadi tidak ada pembelajaran itu yang berfokus pada mencari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Jadi ketika masalahnya belum ada, tidak mungkin mau cari masalah. Jadi mencari pemecahan masalah. Ya, benar saja jawabannya C, yaitu pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah. Kemudian kita lanjut soal ke-16 sampai 20 ini adalah materi manajemen kelas. Ya, soal pertamanya itu untuk materi manajemen kelas ini adalah apa yang dimaksud dengan manajemen kelas. Manajemen kelas itu adalah atau jawabannya pilihannya proses evaluasi pembelajaran dilakukan oleh guru,
proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, proses mengolah kelas untuk mencapai tujuan pelajaran, atau proses mengajar yang dilakukan oleh guru. Namanya manajemen kelas, manajemen apa aja? Itu artinya memanage atau mengatur kelas. Kalau kita bilang manajemen kelas, itu artinya mengatur kelas. Pada pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan manajemen kelas? Jawabannya, menurut saya itu proses mengolah kelas untuk mencapai tujuan pelajaran, dan kita lihat benar jawabannya itu adalah C, proses pengolah kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kita lanjut yang soal nomor 17. Bagaimana cara Anda mengolah kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran? Nah, dengan menggunakan metode pengolahan kelas yang efektif, yang efisien, yang kreatif, atau inovatif. Bagaimana cara Anda mengolah kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran? Ya, di situ ada beberapa pilihan. Kalau kita lihat, di sini jawabannya adalah dengan menggunakan metode pengulangan kelas yang efektif, ya. Jadi bagaimanapun cara Anda mengelola kelas, yaitu dengan menggunakan cara atau metode kelas yang efektif, ya. Kemudian soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan disiplin kelas? Yaitu proses mengajar yang dilakukan oleh guru, proses belajar yang dilakukan oleh siswa, proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang terakhir adalah atau D, proses mengolah kelas yang mencapai pembelajaran. Jadi percuma kalau kelasnya bisa dikelola tapi nggak bisa dipakai belajar. Artinya di sini sangat pas jawabannya nomor 18 itu adalah D, proses mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran. Jawaban yang benar D. Kemudian, apa yang dimaksud dengan klimat kelas? Klimat kelas adalah suasana kelas yang tidak relevan dengan proses pembelajaran, atau suasana kelas yang netral, atau suasana kelas yang mendukung proses pembelajaran, atau D, suasana kelas yang tidak mendukung pembelajaran. Jadi, klimat kelas ini artinya suasananya itu bagus, kemudian suasananya itu nyaman. Yang pas dengan soal itu adalah jawaban yang C, yaitu suasana kelas yang mendukung proses pembelajaran. Betul saja itu jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 20. Bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pengelolaan kelas? Atau dengan memberikan tugas yang memerlukan analisis, memberikan tugas dengan kreativitas, atau memerlukan kerjasama atau memori. Kita bisa lihat di sini bagaimana cara mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan pengelolaan kelas. Yaitu jawabannya dengan memberikan tugas yang memerlukan kreativitas. Jadi harus kreativitas ketika diberikan cara berpikir yang kreatif siswa. Jadi nggak boleh itu aja. Kemudian soal nomor 21 sampai 25 itu adalah materi pengembangan profesi guru. Jadi soal yang 21-25 ini itu adalah materi pengembangan profesi guru. Soalnya apa yang dimaksud dengan pengembangan profesi guru? Itu pengembangan profesi guru yaitu kemampuan guru untuk menyelesaikan tugas, atau proses pengembangan kemampuan sekolah dalam menyediakan fasilitas belajar. Kemudian proses pengembangan kemampuan siswa dalam belajar, proses pengembangan kemampuan guru dalam mengajar. Itu jawabannya yang D, yaitu proses pengembangan kemampuan guru dalam mengajar. Apa yang dimaksud dengan pengembangan profesi guru? Ya, proses pengembangan kemampuan guru dalam mengajar. Kalau tujuan guru itu diadakan ya mengajar, jadi profesinya dia adalah guru, jadi harus mampu mengembangkan kemampuannya dalam mengajar. Kemudian soal nomor 22, bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan profesional sebagai guru? Itu dengan membaca buku dan artikel tentang pendidikan, dengan melakukan refleksi dan evaluasi, dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Nah, ini yang benar, ini kemungkinan C. Nah, betul saja bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan profesional sebagai guru. Itu dengan mengikuti pelatihan, pengembangan profesional. Bukan dengan mengikuti seminar dan workshop tentang pendidikan. Bisa dijalankan, tapi yang paling benar itu adalah dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Jadi gimana mau berkembang atau kemampuan profesional memadai kalau cuman mengikuti workshop dan yang tentang pendidikan saja.
kalau tidak mengikuti pelatihan pengembangan profesional. Soal yang 23, apa yang dimaksud dengan refleksi diri dalam pengembangan profesi? Di sini jawabannya adalah D, proses evaluasi diri untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Jadi kalau guru tidak pernah mengevaluasi diri sendiri, itu tidak berkembang kemampuannya. Kemampuan mengejarnya stuck di situ. Tapi kalau guru eh, bisa merefleksikan diri atau mengembangkan profesinya dia sebagai guru, dia harus bisa mengevaluasi dirinya. Mengevaluasi diri bisa bulan per bulan, kemudian tahun per tahun. Apakah siswanya menerima manfaat dari cara mengajar dia atau tidak, atau sebagian saja. Itu harus refleksi diri. Soal yang ke-24, bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan berinovasi dalam mengembangkan profesi guru? Yang pertama itu dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional, dengan membaca buku dan artikel pendidikan, dengan mengikuti seminar workshop, dengan melakukan eksperimen dan inovasi dalam mengajar. Nah, bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan berinovasi? Kalau mau berinovasi harus bereksperimen. Ya, dengan bereksperimen itu akan mengetahui kita mampu berinovasi sebagai profesi kita sebagai guru atau enggak. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan berinovasi dalam mengembangkan profesi guru? Jawabannya itu adalah dengan melakukan eksperimen dan inovasi dalam mengajar. Kita lihat jawabannya. Betul saja jawabannya D. Itu adalah dengan melakukan eksperimen dan inovasi dalam mengajar. Soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum dalam pengembangan profesi guru? Nah, pengembangan kurikulum dan profesi guru adalah proses pengembangan kemampuan siswa untuk meningkatkan kualitas belajar, proses pengembangan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, proses pengembangan kurikulum meningkatkan kualitas pendidikan, proses pengembangan kemampuan guru untuk meningkatkan kualitas mengajar. Apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum dalam pengembangan profesi guru? Ini soal yang terakhir. Ada yang bisa jawab? Kalau saya jawabannya adalah D, proses pengembangan kemampuan guru untuk meningkatkan kualitas mengajar. Betul saja. Salah ternyata. Sorry, proses pengembangan kurikulum meningkatkan kualitas pendidikan. Ini seharusnya jawabannya D, yang benar itu adalah proses pengembangan kemampuan guru yang meningkatkan kualitas mengajar. Ya, oke. Terima kasih sudah menyimak sampai 25 soal. Mudah-mudahan dengan soal-soal ini bisa merefleksi teman-teman yang akan tes CPNS maupun P3K, terutama yang P3K walaupun teman-teman sudah dipastikan menjadi ASN, tapi jika pada saat tes tidak lolos, itu akan bukan P3K yang didapat, tapi P3K paruh waktu. Itu sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi boleh lihat-lihat sambil nunggu jadwal tes atau seleksi yang akan diadakan di awal tahun 2025 ini. Maka dari itu boleh dibaca, boleh dilihat salah satunya di channel saya, itu Selain Channel. Banyak soal-soal yang yang saya ulas. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Salam Selayun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.